Sebuah doa yang datang dari makna sepenuh hati, setulus jiwa, sekuat ilmu. Karena doa yang nyaring dan dikabulkan di sisi Allah adalah doa yang bermakna. Berikut peraturan kelas Aleta. Ya, bisa kita simak. Yang pertama, Pujilah Allah. Cari mukalah Allah. Dan mencari mukanya Allah itu dengan menyebutkan namanya, sifatnya yang sempurna. Seorang penulis besar di dalam bidang sejarah menceritakan kisah pertemuan 4 pemuda istimewa. Pemuda pertama bernama Abdullah. Sejatinya khusyuk itu tidak hanya dibutuhkan pada apa yang kita lakukan pada sholat kita dan sujud kita. Tetapi sesungguhnya khusyuk itu diperlukan pula di dalam setiap untayan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti Syamila Series Classroom, sensasi menyelami doa 40 Robbana di dalam Al-Quran. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Islam Madinah yang semoga senantiasa diberkahi setiap perkumpulannya, perjumpaannya dan komunitasnya, dan semoga senantiasa diberikan kekuatan dalam setiap langkah kebaikan, dan masing-masing para pengurusnya tak terkecuali Abu Muhammad dan Ummu Muhammad semoga senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap urusan kebaikan dalam hidupnya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang menjadikan kita akhirnya dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Tidak ada pemberian yang paling terindah, anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan manusia, kecuali anugerah ketika kita diberikan ilmu pada kehidupan kita selaku hambanya. Karena dengan ilmu kita mampu membedakan mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Dan ilmu merupakan petunjuk dalam kehidupan kita, imam dalam setiap langkah kehidupan kita, dan ilmu bagaikan tongkat bagi si buta yang bisa menjaga kita dari berbagai macam kerusakan dan berbagai macam penyimpangan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita tidak pernah bosan untuk meminta supaya kita senantiasa diberikan ilmu dalam setiap titian kehidupan kita. Karena sekali lagi keutamaan orang yang mencari ilmu itu lebih utama daripada keutamaan mereka yang melaksanakan sholat sunnah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tolabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Sesungguhnya ketika kita menuntut ilmu, keutamaannya lebih utama daripada keutamaan kita melaksanakan sholat sunnah. Makanya kalau boleh kita sampaikan untuk mengingatkan kita, jadi kalau ada orang bersama-sama waktunya dengan kita mengikuti kajian ini, dia melaksanakan sholat sunnah mutlak 2 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat terus menerus, maka sesungguhnya sampai kita nanti selesai, maka sesungguhnya keutamaan dia dengan keutamaan kita yang duduk di majelis taman surga semacam ini lebih utama daripada yang sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam selama 1 jam. Kenapa? Karena sesungguhnya menuntut ilmu hukumnya wajib, adapun sholat sunnah mutlak itu hukumnya adalah mustahab dan sunnah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang paling penting adalah supaya senantiasa kita diberikan oleh Allah kebaikan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan yang paling penting pula, kita harus mengikhlaskan apa yang ada di dalam hati kita, bahwasanya tidak ada yang kita tuju kecuali adalah dengan ilmu yang kita peroleh membebaskan kebutuhan kita di hadapan Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Seluruh jamaah Islam Madinah yang Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Kita tentunya paham betul bahwasanya manusia tidak pernah mampu untuk lari dari kematian. Karena Allah itu menempatkan kematian itu posisinya selalu satu langkah lebih depan daripada pelarian manusia dari kematian itu sendiri. Manusia ini banyak sekali yang mereka tidak memahami. Berapapun kuatnya mereka berlari dan kabur dari kematian, maka kematian itu tidak akan mengejar kita. Karena Allah tidak pernah ciptakan kematian mengejar manusia. Tetapi sesungguhnya kematian itu diletakkan posisinya satu langkah lebih depan daripada manusia.
Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami ketika kematian itu selalu ditempatkan posisinya satu langkah lebih depan daripada kita. Manusia itu dari kematian terbagi menjadi dua. Ada manusia yang mereka itu mencari kehidupan di balik kesempitan hidup dan mereka membenci kematian. Karena mereka menyangka bahwasanya kematian di balik gundukan tanah, maka yang tersisa adalah tulang belulang yang akan diuraikan oleh cacing-cacing tanah dan tidak berwujud lagi fisiknya. Mereka benci kematian, mereka maksimalkan kehidupan mereka di dunia dengan berbagai macam kemaksiatan. Karena mereka adalah orang yang mencari kehidupan di balik kesempitan hidup. Dan itulah banyak orang yang hari ini terjangkiti dengan penyakit-penyakit semacam ini. Bahwasanya kehidupan mereka tidak terkoneksi dengan kehidupan setelah kematian. Ini yang pertama. Ada kelompok yang kedua, yaitu adalah kelompok manusia yang mereka mencari kehidupan di balik kematian. Inilah sejatinya orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah mereka yang mengimani. Di balik kehidupan itu, di balik kematian itu ada kehidupan. Makanya orang yang beriman takut pada kematian, iya. Tapi mereka tidak benci pada kematian. Karena benci dan takut sesuatu yang berbeda. Ada orang yang benci pada kematian ketika mereka menyangka kematian itu menghentikan laju kebahagiaan dia di dunia. Tapi orang yang beriman itu tidak pernah benci pada kematian. Orang yang beriman itu takut pada kematian ketika dia mengingat dosanya, betul. Tetapi mereka adalah orang yang mengimani. Di balik gundukan tanah, di balik kematian itu ada kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui. Ketika kita termasuk dan kita ingin termasuk sebagai orang yang kedua, kita ingin sekali menjadi orang yang mencari kehidupan di balik kematian. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Kehidupan di balik kematian itu dimulai dengan ilmu yang harus kita pelajari. Karena layaknya perjalanan dimanapun kita berada, perjalanan itu harus diawali dengan ilmu pada tujuan yang akan kita datangi. Maka sama ketika kita menjadi kaum yang ingin mengimani ada kehidupan di balik gundukan tanah, di situ ada kehidupan yang panjang yang tidak ada finishnya. Inilah yang menjadikan kita harus mengkaji ilmunya, supaya kita tidak menjadi orang yang shock ketika berada pada alam yang berbeda dengan alam kita hari ini. Dan inilah yang menjadikan kita membahas kitab. Bagaimana kita membahas apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi pada kitab ini. Karena kitab ini akan menyampaikan kepada kita satu persatu perkara yang bisa menjadi pegangan kepada kita dan bisa menjadi petunjuk kepada kita, supaya kita berlaku, bertindak, dan berkata sesuai dengan perkara yang bisa menjadi investasi untuk kita di balik kematian kita. Karena sekali lagi kita paham, di balik kematian itu ada kehidupan, dan itulah sejatinya kehidupan yang ingin kita dapatkan. Kehidupan yang tidak ada kesedihan, kehidupan yang tidak ada kepedihan, tidak ada penyesalan dan kekecewaan, yaitu kehidupan orang yang mereka selalu rajin menanam pada kehidupan di dunia dan mereka akhirnya panen dalam kehidupan mereka di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah bosan untuk menanam semua kebaikan kita, supaya kita layaknya petani yang panen dengan panen terbaik yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala di balik kematian kita. Kemarin kita telah membahas tentang tafsir surat Ibrahim ayat yang ke-27. Dan kita juga sudah pernah membahas bagaimana perkara-perkara yang menyelamatkan kita dari alam kubur. Ya. Sekarang mari kita buka yaitu halaman ke-308. Salah satu di antara perkara yang kita harus paham, salah satu perkara yang kita harus mengerti adalah sesungguhnya ketika seseorang itu berada di alam barzah, ada salah satu fakta yang kita harus ketahui ketika seseorang itu berada di alam barzah. Apa fakta yang harus kita ketahui tentang seseorang ketika mereka berada pada alam barzah? Yaitu adalah sesungguhnya masing-masing penduduk di alam barzah itu akan diperlihatkan surga dan neraka sesuai dengan tingkat perbuatan yang dia lakukan ketika di dalam kehidupan di dunia. Kalau orang itu melakukan amalan penduduk neraka sampai matinya, maka tidak ada yang dia perlihatkan, maka tidak ada screen yang diperlihatkan Allah kepadanya kecuali adalah neraka, supaya menjadi tambahan-tambahan beban. Selain dia merasakan adab-adab yang dia dapatkan dari adab kubur, maka dia mendapatkan tambahan bagaimana kelak yang akan didapatkan dari bangko ketika di neraka,
ketika Allah memperlihatkan kepadanya di alam barzah sesuai dengan amal perbuatan dia ketika di dunia. Kalau dia itu kemudian menjadi penghuni surga, kalau dia melakukan amalan penduduk surga, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya surga. Allah perlihatkan kepadanya surga sesuai dengan tingkat amal yang dia lakukan pada kehidupan di dunia. Pada waktu dia melihat surga itulah tergambar rasa rindunya kepada surga dan tergambar rasa tenangnya. Karena dia akan mengetahui akhir perjalanannya akan menuju kepada sebuah tempat yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya ketika di alam barzah. Yaitu adalah ketika dia akan berada di surga. Inilah salah satu di antara perkara yang kita harus paham. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa surga dan neraka itu diperlihatkan kepada penghuni alam barzah? Ya. Pertama, maka jawabannya adalah diperlihatkan karena memang mereka belum ditegakkan keadilan di dalam hisabnya, di dalam pengadilan Allah. Maka Allah belum menghisabnya, Allah baru memberikan ujian di dalam kubur. Maka Allah perlihatkan itu sebagai gambaran saja secara umum. Yang kedua, supaya menjadi tambahan kenikmatan dan bisa menjadi tambahan beban. Bagi mereka yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka itu menjadi sebuah penenang dirinya, bahwasanya ketika dia di alam barzah itu tenang, karena nanti akhir dari perjalanan dia di alam barzah ini nanti akan berakhir kepada sebuah tempat yang Allah berikan kepadanya, yaitu adalah surga. Tapi itu akan menjadi tambahan beban kepada penduduk neraka, bahwasanya di samping mereka mendapatkan adab neraka bertubi-tubi yang adab kubur yang Allah berikan kepadanya melalui para malaikatul adab yang menyiksa mereka di dalam kubur. Selain mereka merasakan sakit, maka mereka merasakan beban. Bahwasanya di balik rasa sakit yang dia terima tidak pernah berhenti setiap waktunya, karena adab kubur yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dan orang musyrik itu tidak pernah berhenti. Maka ketika mereka mendapatkan adab kubur, mereka mendapatkan tambahan beban. Mereka melihat bahwasanya ada neraka yang jauh lebih berat daripada apa yang mereka terima di dalam adab kubur. Karena apa? Neraka sama sekali tidak bisa disamakan dengan adab kubur, walaupun sama-sama mengerikan, tetapi tingkat perihnya neraka lebih berat daripada keperihan yang ditimbulkan dari adab kubur. Maka inilah yang menjadikan kita mengetahui kenapa Allah memperlihatkan surga dan penghuninya, lalu memperlihatkan bangkonya seseorang ketika mereka itu melakukan amalan penduduk neraka. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu hadis yang sahih dari riwayatnya Imam Bukhari dari Ibnu Umar, sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya pagi dan sore. Nah, kita harus paham, penyebutan kata pagi dan sore itu bukan berarti bahwasanya di dalam alam barzah itu ada pagi dan sore, karena ternyata pendapat para ulama yang kuat adalah tidak ada lagi pagi dan sore. Dalam kehidupan barzah dan kehidupan di akhirat itu tidak ada lagi pagi dan sore. Pagi dan sore itu hanya berlaku pada kehidupan di dunia. Kalau sudah berada di alam barzah tidak berlaku kehidupan pagi dan sore. Karena kehidupan pagi diukur dari sinar mentari, kehidupan sore atau kehidupan malam diukur dari sinar rembulan, dan itu tidak ada dalam kehidupan barzah. Jadi kehidupan barzah itu tidak ada pagi dan sore. Lalu kehidupannya apa waktunya, Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Tapi kenapa kok disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dengan kata pagi dan sore? Di dalam ayatnya juga disebutkan guduwa wa asyia, pagi dan sore. Kenapa ada penyebutan kata pagi dan sore? Maka sesungguhnya penyebutan pagi dan sore di dalam ayat dan hadis riwayat Bukhari hanya untuk memudahkan kita untuk memahami. Karena itulah kebiasaan waktu yang sering beredar dalam kehidupan manusia. Ya, jadi Allah dan Rasulnya menggunakan kata keterangan waktu pagi dan sore hanya untuk memudahkan kita memahami apa yang Allah sampaikan di dalam ayat dan di dalam hadis tersebut. Tetapi hakikatnya, sejatinya di akhirat, di alam barzah itu tidak ada pagi dan sore, karena semua waktu itu adalah sama. Waktunya kayak apa, Ustaz? Apakah waktu sebelum subuh, apakah waktu habis zuhur? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengerti. Tapi yang jelas tidak ada pagi dan sore. Nah, tentunya kalau kita kembalikan waktu ya, bicara agak sedikit melebar. Maka sesungguhnya waktu itu
24 jam yang Allah berikan dalam kehidupan kita tentunya tidak memiliki keutamaan yang sama antara satu waktu dengan waktu. Makanya tingkatan khusyuknya waktu yang kita rasakan itu kan beda-beda. Waktu yang paling utama dalam 24 jam yaitu adalah sebelum subuh, sepertiga malam yang terakhir, itu waktu yang sangat Allah cintai. Makanya itulah waktu kita untuk menyadarkan diri kita terkoneksi langsung dengan Allah. Ketika yang lain terlelap dalam tidur, bangun, duduk, renungkanlah posisi kita di hadapan Allah dan fikirkanlah dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. Ini sebelum subuh. Kemudian waktu yang Allah cintai pula habis subuh. Makanya kenapa subuh itu terasa tenang, menyejukkan, menenangkan, udaranya juga segar. Kalau bagi orang yang tidak memiliki ilmu, maka dijawab kenapa udaranya segar? Karena belum ada asap-asap mobil yang keluar dari rumah. Betul juga, tapi bukan itu. Kenapa udara pagi itu selalu sejuk untuk dihirup, selalu sejuk untuk dirasakan? Karena sesungguhnya kita harus paham, udara pagi begitu sejuk karena belum bercampur dengan udara orang munafik yang belum bangun dari sholat subuhnya. Kemudian waktu setelah itu yang Allah cintai sholat duha. Waktu duha itu waktu yang Allah cintai. Kemudian lompat ke waktu asar. Nah, itulah waktu-waktu yang Allah cintai. Nah, adapun waktu di akhirat tidak ada keterangan. Dia itu sebagaimana waktu yang mana? Apakah waktu kayak sepertiga malam? Ataukah waktu habis subuh? Ataukah waktu habis asar? Hanya Allah yang mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Maka kemudian di sini kita kembali, seseorang itu kalau meninggal dunia maka akan diperlihatkan tempat duduknya di pagi dan sore. Jadi tidak setiap waktu. Dia akan kemudian pagi, dia akan melihat, sore kemudian akan melihatnya kembali. Jadi tidak setiap waktu. Dan itu untuk memupuk rasa ketenangan-ketenangan yang akan dia peroleh dan dia akan dapatkan. Sama gini, gambarannya begini. Kadang-kadang kalau kita sedang mudik menuju ke rumah kita di kampung-kampung yang jauh dari Jakarta, dari Bekasi. Biasanya dalam perjalanan mudik itu kita menemukan berbagai macam ujian. Macet yang luar biasa, kemudian berjam-jam harus berlomba-lomba dengan ratusan ribu orang yang juga ikut mudik dengan berbagai macam konsekuensi yang kita harus bayar. Kalaupun kita ke bandara, biasanya juga antrinya luar biasa, pesawatnya penuh, antrian kita di bandara juga panjang, kita berada pada kondisi harap-harap cemas kalau kita ketinggalan pesawat dan lain sebagainya. Itulah yang selalu dirasakan orang ketika mudik. Tapi kenapa orang itu tetap ingin mudik? Ya karena mereka membayangkan betapa enaknya dan nikmatnya berkumpul dengan keluarga setelah 1 tahun mereka bekerja dan mereka tidak punya kesempatan untuk bercengkrama dengan keluarga dekatnya. Biasanya yang dilakukan untuk memberikan dan mengusir rasa bosan dalam perjalanan itu apa? Biasanya kita akan mutar video kita, ketika kita di rumah mutar video kita atau ngeliatin foto keluarga kita. Karena dengan melihat itu akan memberikan kekuatan supaya kita bisa melewati berbagai macam kesulitan yang kita hadapi di jalan dalam perjalanan mudik. Itu analoginya kayak gitu. Makanya kemudian Allah itu pengen sekali memberikan ketenangan kepada para penduduk surga ketika mereka melakukan amalan penduduk surga itu ditenangkan. Bagaimanapun mereka berada di alam barzah. Alam yang berbeda dengan alam yang dulu mereka hidup di dalam kehidupan mereka di dunia. Maka Allah memberikan ketenangan. Ketenangannya adalah ini loh tempatmu di surga. Akhirnya apa? Dia merasakan tenang. Nanti sering melihat kembali di surga. Dan pemandangan yang paling indah itu ya pemandangan di surga. Tidak ada yang mampu mengalahkan pemandangan ketika seseorang melihat bangkunya berada di surga. Nah, kemarin kita kan sempat dihebohkan ya dengan sebuah pemandangan adanya gunung yang kelihatan dari Kebayoran. Apakah itu video, apakah itu foto benar atau tidak, saya nggak ngerti. Tapi ketika kita ngelihat video, ketika ngelihat foto itu nampak itu tenang, tak nampak itu nikmat melihatnya. Pemandangannya itu masya Allah. Pemandangannya itu masya Allah. Kalaulah melihat gunung, kalaulah melihat mungkin pemandangan di Hawaii atau melihat di Lombok, banyak pemandangan yang membuat kita takjub ketika kita ngelihat video ataupun ketika kita melihat foto. Ketika dipotret sama orang yang pandai mengambil angle ketika dia foto, maka fotonya itu membangkitkan rasa kerinduan kepada tempat itu walaupun belum pernah datang. Itu baru konteks apa yang menjadi di dunia, dari pemandangan di dunia, apalagi di akhirat. Makanya kemudian Allah perlihatkan itu.
supaya memberikan ketenangan. Maka kemudian kalau dia tergolong ahli surga, maka ditampakkan kepadanya tempat duduk dari ahli surga. Jadi Allah melihatkan, ini loh kaplingmu kamu di sini. Ini kaplingmu kamu di sini. Maka kayak sama kayak kita mau masuk rumah gitu ya, mau beli rumah gitu di sebuah developer yang baru membangun, nanti ditunjukkan, nanti Bapak tempatnya di sini nih, yang di sini. Menghadapnya langsung ke sungai Pak, langsung ke pemandangan. Nah itu membuat kita tuh Masya Allah. Jadi akhirnya pengen cepat, kapan Pak dibangun Pak? Kalau bisa secepatnya, jangan lama-lama. Maka itu kemudian yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Allah memperlihatkan, ini loh bangkumu, ini loh tempatmu nanti di surga, ini rumahmu di surga itu semacam ini. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, kalau dia termasuk penduduk neraka, maka akan ditampakkan tempat duduknya dari neraka. Dan akan dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu di neraka itu. Sehingga kemudian Allah membangkitkan kalian berdua kepadanya pada waktu hari kiamat. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu di antara perkara yang dijumpai oleh mereka yang berada di dalam alam barzah, mereka akan ditampakkan, mereka akan diperlihatkan tentang bangkunya di surga, dan mereka akan diperlihatkan bangku mereka di neraka sesuai dengan tingkat perbuatan yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Maka kemudian setelah kita mempelajari hadisnya, mari kita ambil ayatnya. Allah menyampaikan pada surat Ghafir ayat yang ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun di waktu pagi dan sore untuk menambah bebannya Fir'aun atas tingkatan penderitaan adab yang dirasakan oleh Fir'aun ketika di alam barzah, belum lagi nanti kehidupan di neraka ketika dia akan dapatkan ketika dia mengakui bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan yang paling tinggi. Yang kita harus pahami ya, Allah itu menyebut nama Fir'aun. Nama Fir'aun itu nama gelar. Nama Fir'aun itu nama gelar, bukan nama asli. Karena nama aslinya Ramses. Kenapa Allah menyebutnya Fir'aun? Nah ini ada sebuah pelajaran yang kita harus pahami. Allah itu menyebut kata Fir'aun dan tidak menyebut nama aslinya untuk menunjukkan bahwasanya karakter-karakter Fir'aun itu bisa jadi di setiap zaman dan setiap waktu itu ada. Dan ini menjadi sebuah perenungan untuk siapapun termasuk kita semuanya. Bahwasanya kemudian kita harus paham kenapa Fir'aun itu sampai diperlihatkan kepadanya bangku di neraka, sampai Allah khususkan pengabaran tentang Fir'aun ini di dalam surat Ghafir, walaupun yang diperlihatkan neraka bukan hanya Fir'aun, tetapi memang maksud dari surat Ghafir ayat yang ke-7 ini, yang ke-46 ini memang adalah Fir'aun, walaupun memang maknanya nanti umum kepada siapapun, untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya salah satu di antara mereka yang mendapatkan adab berat itu di neraka adalah Fir'aun dan orang-orang yang berkarakter sebagaimana Fir'aun. Karena Fir'aun itu tidak disebut oleh Allah dari nama aslinya, tapi disebut dari gelarnya. Karena gelar orang yang menguasai Mesir pada saat itu disebut dengan Fir'aun. Dan ini menjadi sebuah peringatan. Karena apa? Terkadang sejarah itu hanyalah perulangan dari satu peristiwa, hanya dengan waktu dan tempat yang berbeda tetapi dengan tema yang sama. Ya, maka Allah kemudian memperlihatkan kepadanya an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Allah memperlihatkan itu neraka kepada Fir'aun itu di waktu pagi dan sore. Maka disinilah kemudian akhirnya kita mengetahui betapa sesungguhnya berarti orang yang berada di dalam alam barzah itu mereka ada dua. Ada yang mereka melihat surga, ya, ada yang melihat bangkunya di surga, ada yang mereka melihat bangkunya di neraka sebagaimana Fir'aun. Makanya ada satu doa yang sering diucapkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sering mengucapkan doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah ketika kita mengalami pagi hari sedangkan Fir'aun itu menghadap ke neraka. Ini diucapkan oleh Abu Hurairah ketika dalam kondisi setiap pagi. Kalau sore, maka Abu Hurairah juga berdoa kembali, alhamdulillah, yang telah mempertemukan kita dan memperjumpakan kita dengan waktu sore. Padahal di waktu sore inilah Fir'aun itu dihadapkan lagi ke neraka. Itu untuk sebenarnya apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini bisa kita bedah. Yang kita bedah itu apa? Bentuk kesyukuran atas nikmat iman yang Allah berikan kepada hati kita di waktu pagi dan sore. Ini penting. Ya, karena sesungguhnya tidak ada yang menghadiahkan perhiasan keimanan pada hati kita kecuali adalah Allah.
zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Di dalam surat Al-Hujurat Allah menyampaikan Allah lah yang kemudian menjadikan keimanan pada hatimu, menghiasi keimanan pada jiwamu, sampai akhirnya kamu membenci kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan. Di situ kita memahami Abu Hurairah setiap pagi berdoa Alhamdulillah yang telah memperjumpakan kita mengalami waktu pagi di mana Fir'aun sedang dihadapkan ke neraka. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melewatkan kita pada waktu sore di mana Fir'aun sedang diperlihatkan ke dalam neraka. Ini sebenarnya doa ini mengajarkan bahwasanya segala puji atas nikmat iman yang Allah berikan kepada Abu Hurairah. Yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada perkara yang paling mulia kecuali adalah bagaimana kita selamat dari api neraka. Makanya masa depan itu disebut oleh Allah dengan kata faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Makanya betul apa yang difirmankan oleh Allah, siapapun yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah sesungguhnya kemenangan yang nyata. Jadi masa depan itu ya dijauhkan dari neraka. Dan Abu Hurairah mengucapkan itu supaya menanamkan kepada hatinya tidak ada kemuliaan masa depan bagi kehidupan kita selaku manusia sampai kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tidak sebagaimana nasib tragis yang dihadapi oleh Fir'aun ketika dia menghadap ke dalam neraka pagi dan sore. Dan kita juga harus paham ya Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya Fir'aun itu di dalam hatinya mengimani apa yang disabdakan dan apa yang diserukan oleh Nabi Musa. Makanya ketika dia tenggelam, dia mengatakan amanna bi Rabbi Musa, kami beriman kepada Rabbnya Musa. Tetapi tobat itu sudah tidak diterima, karena tobat itu diucapkan ketika di dalam kerongkongannya Fir'aun. Dan sesungguhnya tobat tidak diterima dalam dua kondisi, ketika nyawa di kerongkongan dan kemudian ketika matahari terbit dari arah barat. Disitulah yang menjadi sebuah renungan untuk kita. Kalau Fir'aun itu memang mengimani Musa, kenapa dia tidak langsung mengucapkan keimanan dia di awal-awal ketika Nabi Musa sudah memperlihatkan satu persatu mukjizat? Kesombongan, jabatan, kekuasaan itu merupakan perkara-perkara yang sangat cepat untuk menjadikan manusia mementahkan kebenaran walaupun dia tahu apa yang dia tolak itu adalah kebenaran. Jadi disinilah kita belajar Bapak dan Ibu. Kebenaran itu sebenarnya adalah mudah difahami. Kalau ada orang yang hari ini tidak memahami kebenaran, itu bukan karena dia tidak paham. Sebenarnya hatinya paham. Tapi dia membiarkan penyakit-penyakit yang tumbuh sampai penyakit itulah yang menjadikan hatinya menolak kebenaran. Memahami kebenaran itu gampang. Karena apa? Karena kebenaran turun dari Allah yang maha berilmu dan Allah paling tahu bagaimana menjelaskan kebenaran kepada manusia. Itu kecil bagi Allah. Pada dasarnya setiap manusia itu punya tools yang apabila dia pergunakan itu akan memudahkan dia untuk memahami kebenaran. Saya ambilkan sebuah analogi sederhana, kias. Pernah nggak kita dulu ketika waktu kuliah atau ketika sekolah SMA atau saya di pondok, ada guru kita yang pinter banget kalau nerangin. Saking dia kalau sudah nerangin, materi yang berat itu jadi gampang untuk dicerna. Materi fisika mungkin, atau materi faraid, atau materi usul fikih yang tergolong materi-materi dan pelajaran berat ya. Itu akhirnya karena ada yang menyampaikannya pinter, akhirnya menjadi mudah untuk difahami, gampang untuk dimengerti. Kalaulah ada guru, kalaulah ada ustadz di pondok dan guru di SMA ataupun dosen di tempat kuliah, karena dia pinter, akhirnya dia mudah menjelaskan satu materi yang berat, menjadi mudah difahami, dan akhirnya para siswa dan para santri bisa mengerjakan soal di tiap semester, karena gurunya juga pinter menerangkan dan dia bisa menghadirkan materi yang berat menjadi materi yang ringan dan mengalir tanpa beban yang dirasakan oleh santri dan siswa. Itu baru guru dan dosen, apalagi Allah. Allah itu paling ngerti mengajarkan kebenaran. Jadi kalau ada orang kok tidak mau untuk menerima kebenaran, kalau ada orang kok mereka berseberangan dengan kebenaran itu, bukan karena di dalam hatinya itu tidak paham itu benar. Mereka paham kok, Allah kasih tools untuk memahami kebenaran. Tapi mereka menghalangi kebenaran itu ketika mereka memadamkan kebenaran dengan berbagai macam sebab. Ada karena mengikuti mayoritas banyakan orang, ada ngikutin nafsu,
Ada yang karena ngikutin logika dan akal dipaksakan. Ada yang karena bodoh, ada yang karena jabatan, ada yang karena kekuasaan, ada yang karena keluarga besar yang dia tidak sungkan untuk kemudian berbeda dengan mereka. Maka itu sebab-sebab akhirnya menjadikan seseorang itu dia menolak kebenaran walaupun pada hati kecilnya mereka itu mengimani kebenaran. Fir'aun itu sebenarnya mengimani apa yang disampaikan oleh Musa, sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab juga termasuk orang yang sudah dinobatkan sebagai penghuni neraka. Sebenarnya Abu Jahal dan Abu Lahab tahu nggak apa yang disampaikan Rasulullah itu benar? Tahu betul. Tetapi karena fitnah, yaitu penyakit yang ada di hatinya lah yang menjadikan dia menolak itu. Dan akhirnya berujung kepada kerugian. Baru di alam barzah sudah sedemikian beratnya nasib yang dihadapi dan tragis, belum dalam kehidupan di neraka. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu, sepedih-pedihnya azab kubur tidak akan pernah mengalahkan pedihnya api neraka. Makanya dalam salah satu ayat kita akhirnya pernah membaca tafsir yang Masya Allah yang membuat kita merenung gitu ya. Nanti itu penduduk neraka itu ketika mereka disiksa, mereka itu memanggil malaikat Malik yang menjaga. Dan panggilan itu tidak direspon oleh malaikat Malik. Ketika mereka memanggil malaikat Malik tidak kemudian tidak digubris selama 40 tahun perjalanan akhirat. Panggil ya Malik, ya Malik, ya Malik gitu. Gak digubris sama malaikat Malik. Sebagaimana mereka tidak menggubris peringatan Allah ketika di dunia. Ketika mereka tidak mendapati malaikat Malik itu menggubris, ya, maka kemudian mereka memanggil Allah. Mereka memanggil Allah, mereka berkata, ya Allah, kalau kami dikembalikan ke dunia, tentunya kami tidak akan berbuat zalim lagi. Dibiarkan oleh Allah dan tidak sama sekali dijawab oleh Allah. Sampai 2 kali umur dunia pernah ada di dunia ini. Jadi umur kita di dunia ini berapa? Misalkan umur dunia ini misalkan 4.000 tahun atau 5.000 tahun atau 100.000 tahun. 2 kali umur dunia, penduduk neraka itu ketika manggil, di saat mereka itu mendapatkan adab yang pedih, panggilan mereka tidak direspon dan tidak dijawab oleh Allah. Sebagaimana mereka ketika dunia tidak mengindahkan panggilan Allah. Kaidah itu simple. Kama tadi nutudan. Kalau sebagaimana kamu memperlakukan, kamu begitu pula diperlakukan. Kamu tidak mengindahkan peringatan Allah, kamu akan ketika manggil Allah tidak akan pernah diindahkan di akhirat. Maka mereka didiamkan 2 kali azab itu. 2 kali mereka didiamkan selama 2 kali masa umur di dunia. Mereka terus manggil sampai di situlah Allah kemudian berfirman, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian itu. Di tempat hina itu diam. Wa la tukallimun, dan janganlah kalian bicara. Semenjak dijawab oleh Allah dengan semacam itu, penduduk neraka tidak mengeluarkan suara kecuali sebagaimana suara ringkikan keledai yang kesakitan. Setelah Allah menyampaikan kepada penduduk neraka, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Dah di situ aja kamu, di tempat yang hina itu, jangan lagi bicara denganku. Nah, ini menunjukkan kepada kita sebuah perenungan. Inilah sejatinya kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita harusnya memahami betul, ya, bahwasanya semua akan dibayar sesuai dengan perbuatan yang kita lahirkan pada kehidupan kita. Maka kemudian ada orang yang mereka itu akan melihat sebagaimana penduduk surga akan melihat surga, dan itu kenikmatan. Melihat kenikmatan surga itu kan kenikmatan, merasakan hawanya, dia merasakan hawanya surga. Dan dia belum masuk surga. Kok belum bisa masuk surga, Ustaz? Ya iya, belum bisa masuk surga. Kenapa belum bisa masuk surga, Ustaz? Karena karena kemudian orang-orang ini belum mendapatkan hisab. Dan kita memang nanti masuk surga setelah Rasulullah memasuki surga dengan ruh dan jasad. Baru diperlihatkan surga untuk memberikan ketenangan saja. Ya kan? Apa yang sudah kita lihat itu kan memberikan ketenangan. Berapa banyak bapak-bapak dan ibu calon orang tua kalau melihat hasil USG anaknya sudah ada hidungnya di sini, mulutnya begini, matanya begini, itu kan sudah senang banget. Oh, anaknya laki-laki karena ada monasnya, anaknya perempuan karena ada lubang buayanya, itu kan begitu. Itu orang tuanya sudah senang. Nah, itulah gambarannya semacam itu. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang di dalam hidupnya mencampurkan antara yang baik dan buruk, Ustaz?
Terus yang diperlihatkan gimana? Karena kan kita sudah pernah mempelajari adab kubur itu kan ada yang kekal terus, ada yang terus menerus, yaitu sebagaimana orang-orang kafir itu kan terus diadab kubur dan mereka tidak berhenti. Berhentinya kapan orang itu diadab di dalam kubur? Berhentinya ketika antara dua tiupan sangkakala malaikat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang munafik ketika mereka sudah mati di dalam kubur, mereka terus-menerus mendapatkan adab kubur dan tidak berhenti. Berhentinya itu adalah di antara dua tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Pada saat itulah mereka istirahat. Pada saat itu mereka istirahat. Padahal kita sudah paham ya, di antara dua tiupan sangkakala, tiupan yang pertama mematikan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, termasuk malaikat yang mengadab para penduduk neraka pun dimatikan. Makanya istirahat sejenak orang-orang kafir dan orang musyrik dari adab kubur. Karena apa? Malaikatnya pun mati. Karena kemudian yang disisakan oleh malaikat itu dalam tiupan sangkakala yang pertama, masih ada yang disisakan dalam beberapa perkataan para ulama, yaitu adalah malaikat Israfil sendiri, malaikat Jibril, dan malaikat maut. Yang lainnya mati. Sampai kemudian akhirnya ditiupkan sangkakala yang kedua ketika malaikat Israfil dimatikan oleh Allah, malaikat Jibril, malaikat maut, dan yang tersisa wayabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang tersisa itu wajahnya Allah. Antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua itu terbentang jarak 40. 40 apa Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Karena Abu Hurairah pernah ditanya, ketika Abu Hurairah berkata, ma baina nafkhataini arbaun. Di antara dua tiupan sangkakala itu ada 40. 40 apa wahai Abu Hurairah? 40 tahun fa'aba. Maka Abu Hurairah diam, tidak berkomentar. 40 syahron, arbauna syahron, 40 bulan, maka Abu Hurairah diam, tidak merespon. 40 pekan, arbauna usbu'an, maka kemudian Abu Hurairah tidak merespon. 40 hari, Abu Hurairah diam. Dari diamnya Abu Hurairah, para ulama mengatakan 40. Adapun secara khusus 40 apa, hanya Allah yang tahu. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Pada saat di antara dua tiupan sangkakala itulah penduduk neraka, penduduk adab, penduduk alam barzah yang mendapatkan adab kubur yang kekal, mereka itu istirahat sejenak. Baru nanti kemudian dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua, mereka bangkit kembali, mengalami rasa takut yang kembali dan mengalami kengerian yang luar biasa. Masya Allah. Itu kan penduduk yang mereka itu diadab terus-terusan. Tapi kan kita sudah pernah mempelajari dalam tema kita sebelumnya, apakah adab kubur itu sifatnya terus-menerus? Sifatnya tidak. Karena sesungguhnya ternyata ada di dalam kita mengetahui sesungguhnya ada adab kubur itu yang sifatnya tidak terus-menerus, ada yang sifatnya sementara. Ada yang sifatnya sementara. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah pernah melewati dua kuburan, lalu Rasulullah mengatakan dua-duanya diadab di dalam kubur. Padahal yang mereka lakukan bukan dosa besar. Yang satu tidak suci, tidak bersih dari sucinya, dari kencingnya, dan yang satunya karena namimah, mengadu domba. Lalu Rasulullah potong dua pelepah kurma, lalu kemudian ditancapkan ke kuburan yang satu dan kuburan yang satu. Lalu Rasulullah mengatakan semoga diringankan dari adab kubur selama kurma ini belum mengering. Itu menunjukkan bahwasanya adab kubur itu ada yang sifatnya itu, ada yang orang diadab kubur itu sementara. Dan dia diadab di dalam kubur berdasarkan amal yang menyebabkan adab kubur yang dia tidak bertobat sampai dia meninggal dunia. Maka kalau ada orang yang sifatnya mereka itu tidak sebagaimana orang kafir, tapi tidak sebagaimana mukmin ahlul jannah, dia itu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Maka orang-orang yang semacam ini dikatakan oleh Imam Qurtubi, orang semacam ini akan melihat kedua macam tempat duduknya. Di samping dia akan melihat pula amalnya berupa dua orang yang berbeda dalam dua waktu atau sekaligus. Yang satu tampan, yang satu lagi buruk. Ya. Jadi kalau ada orang yang mereka itu mencampur adukkan antara baik dan buruk, dan tidak ada komitmen untuk bertaubat setiap waktunya dan memperbarui taubatnya setiap saatnya sampai dia mencampur adukkan dengan yang baik dengan yang buruk. Lalu ternyata ketika di dunia dia tidak memaksimalkan perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa dari ujian yang kemudian harus disabarin, dari ketaatan yang diniatkan menghapuskan dosa,
ya, dari kemudian taubat yang dia berikan untuk menghapuskan dosa, dia tidak memaksimalkan itu sampai dia mati, dan ternyata dia melakukan kebaikan juga melakukan keburukan, maka orang yang semacam ini, kata Imam Qurtubi, dia akan melihat ini loh surga kayak begini, dan dia juga akan melihat neraka sebagaimana yang datang kepadanya. Kadang adalah orang yang tampan, kadang orang yang buruk. Masya Allah. Kadang orang yang tampan, kadang itu adalah orang yang buruk. Lah itu menjelaskan kepada kita itu ada yang semacam ini. Nah, makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita harus paham ya. Mencampurkan antara yang baik dengan buruk itu berarti kalau kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, ada orang-orang yang mereka itu tidak memaksimalkan tobat sebelum dia meninggal dunia. Sehingga kemudian dosa-dosanya itu masih menempel kepadanya sampai dia meninggal dunia. Ya sholat, tapi melakukan dosa-dosa besar seperti makan riba ataupun berzina. Dia puasa tetapi melakukan dosa-dosa besar dengan kedoliman yang dia berikan kepada orang lain. Itu masih dia lakukan dan dia kerjakan. Lah qadarullah, sebelum dia bertobat dari dosa-dosa itu, ketika dosa itu sudah mulai memberatkan mizan keburukan dia yang dicatat oleh malaikat atid, dia keburu mati. Akhirnya apa? Keburukan-keburukan itu nempel kepadanya sebagaimana kebaikan dia juga lakukan. Ya, amalan surga jalan, amalan neraka juga jalan. Orang semacam ini dikatakan oleh Imam Qurtubi, dia akan melihat tempat surga sebagaimana dia akan melihat neraka. Yang datang kepadanya orang yang tampan atau orang yang mempesona cantik, atau yang datang kepadanya orang yang buruk dan jelek. Terkadang datangnya berbeda, kadangnya datangnya bersamaan. Nah, itu menunjukkan, itu kemudian menunjukkan kepada kita ada yang semacam ini. Berarti dari penjelasan dari Imam Qurtubi, disinilah kita paham. Oh, berarti penting banget ya. Kita ini berusaha betul bagaimana. Dosa itu memang kita melakukannya. Siapa sih manusia yang tidak melakukan dosa? Tapi yang terpenting adalah memastikan kita menjadi orang yang paling banyak beristighfar dan bertobat setiap waktu dan setiap saatnya. Ini ada sebuah nasihat baik untuk saya sendiri dan kepada kita semuanya. Janganlah kita memejamkan mata setiap kita tidur kecuali memastikan kita telah meminta ampunan kepada Allah dari dosa kita kepadanya dan dosa kita kepada sesama manusia. Kalau ini sudah dibiasakan, maka ini akan menjadi sebuah latihan yang baik. Ya. Mengulang-ulang taubat dan istighfar itu lebih baik daripada orang menahan diri dengan taubat lalu mengakhir-akhirkan taubat. Daripada nanti kita termasuk orang yang bercampur aduk antara baik dan buruk gara-gara kita tidak pandai bertobat kepada Allah. Dan sekali lagi kita harus paham, sering mengulang-ulang tobat, memperbarui tobat, merefresh tobat, itu jauh lebih baik daripada orang yang mereka itu tobatnya sekian lama baru bertobat. Yang lebih parah lagi orang yang tidak pernah merasa berdosa. Nah, itu lebih parah. Makanya kemudian lebih baik kita ngulang-ulang tobat. Itu lebih disenangi oleh Allah daripada kemudian orang yang tobat dari ini nanti ketika Ramadan baru tobat. Terlalu lama gitu. Setiap waktu kita bertobat, setiap waktu dan setiap saatnya itu jauh lebih baik. Makanya kan kita nggak merasa tersentuh dengan sebuah hadis Rasulullah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, ada seorang hambaku berbuat dosa lalu meminta ampunan kepadaku karena tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni dosanya karena dia mengimani aku adalah Zat yang Pengampun. Lalu dia berbuat dosa kembali, kata Rasulullah. Bertobat kembali. Allah kembali berfirman, hambaku ini berbuat dosa, bertaubat, berbuat dosa, bertaubat. Karena tahu aku adalah mengampuni dosa, aku ampuni lagi dosanya dia. Berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Allah berfirman kembali, hambaku ini berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Karena mengimani aku adalah Zat yang Maha Pengampun, aku ampuni lagi dosanya. Berbuat dosa lagi. Bertobat kembali, maka Allah berfirman, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Berbuat apa saja, silahkan. Tapi selama kamu bertobat sungguh-sungguh dan tidak meremehkan, selama itu pula aku akan pasti memaafkan. Allah itu tidak pernah mengatakan, tidak aku maafkan. Tidak. Selama kita tidak meremehkan dosa. Ada nggak orang yang melakukan dosa sama terus tiap waktu? Ada. Tapi tetap diampuni oleh Allah? Iya. Selama dia tidak meremehkan Allah.
Karena ada orang yang melakukan dosa sudah menahan diri. Ada tipe orang yang melakukan dosa itu sederhana, ada dua. Ada orang yang melakukan dosa setelah menahan diri. Tapi gesekan dosa itu kuat banget. Hawa nafsunya itu dorong terus. Akhirnya dia jatuh melakukan dosa lagi. Orang semacam ini, sebanyak apapun dia tetap diampuni oleh Allah. Selama dengan syarat. Dia sudah berusaha menahan, dia sudah berusaha untuk menekan, dia sudah berusaha untuk menakut-nakuti dirinya untuk tidak melakukan dosa itu. Dihadirkan bayangan neraka dan lainnya. Tapi akhirnya tetap kalah juga melakukan dosa itu. Maka dia harus mengimani apa yang disampaikan oleh Allah. I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Berbuat apa saja yang kamu mau. Selama kamu bertobat dengan sungguh-sungguh maka aku ampuni. Ada orang yang melakukan dosa itu yang kedua. Karena meremehkan. Nah, ini beda. Ya. Ada orang yang berbuat dosa. Kok dosa lagi? Alah, Allah Maha Pengampun. Diremehin terus. Ini beda di sisi Allah. Kenapa? Meremehkan Allah itu sebuah dosa. Tambahan dibalik dosa yang kita lakukan. Sudah dosa, meremehkan Allah lagi. Berarti dua. Makanya perkara inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Masya Allah ya. Inilah yang menjadikan kita mengerti. Ya. Bahwasanya kalaupun ada manusia yang melakukan 1000 dosa, maka Allah memiliki 1001 ampunan. Kalau engkau melakukan 100.000 kemaksiatan, maka Allah memiliki 100.001 kebaikan. Karena itu Allah itu selalu lebih banyak maghfirahnya daripada dosa yang dikumpulkan dan dilakukan manusia. Itulah sejatinya Allah. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Apa bedanya Allah dengan makhluk? Apa bedanya Khalik dengan makhluk? Makhluk itu ketika kita berbuat baik kepadanya sepanjang hidup, lalu di akhir kita melakukan kesalahan, yang diingat oleh makhluk itu kesalahan itu dan melupakan 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan. Berapa banyak perempuan dan laki-laki yang semacam itu? Melakukan banyak kebaikan, satu kesalahan. Satu kesalahan ini menghapuskan jutaan kebaikan yang pernah dia dapatkan dari orang itu. Beda dengan Allah. Allah itu walaupun manusia itu melakukan 1000 dosa, tapi kemudian akhirnya dia melakukan satu kebaikan, maka Allah lupakan 1000 keburukan yang dia lakukan dan Allah ingat yang satu, yaitu ketika dia bertobat. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena kita diingatkan oleh Imam Qurtubi. Apa yang diingatkan oleh Imam Qurtubi? Ada orang yang mereka itu mencampurkan antara yang baik dan buruk. Akhirnya apa? Gambaran surga dan neraka diperlihatkan kepadanya. Bukankah itu beban kan? Ya Allah, nanti gimana ya saya ini ya? Ya Allah, ini gimana ya ini surga neraka? Ini kadang cakep, kadang buruk banget gitu. Yang baik itu amalan dia, ketaatan. Yang buruk itu juga dosa dia. Dia berimbang antara yang baik dengan yang buruk itu. Makanya kita minta supaya kemudian kita diberikan oleh Allah kebaikan kita lebih besar daripada keburukan kita. Karena apabila kebaikan kita lebih besar daripada keburukan kita, itu merupakan syarat untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita diberikan pelajaran dari masalah hadis bahwasanya setiap orang akan diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka. Ada nggak orang yang mereka itu kebaikan dan keburukannya sama? Ada. Mereka inilah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kalau dia betul-betul beriman kepada Rasul. Nah, maka kemudian kita lihat halaman 309. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, ruhnya dari keluarga-keluarga Fir'aun itu berada di dalam perut burung-burung hitam. Mereka dihadapkan ke neraka 2 kali setiap harinya. Lalu kemudian lalu dikatakan kepada mereka setiap waktunya, inilah neraka tempat kalian kelak. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menyampaikan ruhnya keluarga-keluarga Fir'aun itu yang tidak beriman. Keluarga-keluarga Fir'aun itu ruhnya yang tidak beriman ditaruh di dalam burung hitam. Yaitu yang mana burung itu hanya membawa ruhnya keluarganya Fir'aun untuk dilihatkan ke neraka dan dikatakan kepadanya, ini loh tempatmu nanti, itu tempatmu kayak gini. Coba, semenegang apa yang harus dilewati sudah ribuan tahun semenjak Fir'aun itu mati. Sampai sekarang pun belum kemudian hari kiamat. Belum lagi hari kiamatnya. Makanya Masya Allah, jangan pernah menantang Allah. Kita tidak tahu konsekuensi apa yang harus dibayar ketika sudah menentang Allah. Makanya maksimalkan tempat-tempat
yang bisa membersihkan dosa kita sebelum hari kematian itu didatangkan oleh Allah. Maka salah satu ulama itu mengatakan Allah itu memberikan kepada kita 4 sungai, 4 mata air untuk membersihkan kita dari dosa. Siapa yang mempergunakan 3 di dunia, maka tidak akan mendapatkan mata air neraka di akhirat. Karena yang terakhir itu di akhirat, yaitu neraka. Apa 3 mata air yang Allah kirimkan di dunia untuk tempat kita membersihkan dosa? 1, ketaatan. Niatkanlah ketaatan kita untuk menghapuskan keburukan. Kalau ngaji kayak sore ini, niatnya jangan hanya pingin belajar kitab at-tadhkirah, jangan. Niatkan pula supaya menghapuskan dosa-dosa kita di waktu dulu karena kebodohan kita. Sedekah niatnya menghapuskan dosa. Ya. Yang kedua, mata air yang menghapuskan dosa kita selain dari ketaatan, yang kedua apa? Yaitu adalah tobat yang betul kita berikan kepada Allah, memperbarui istighfar dan tobat setiap waktunya. Kemudian yang ketiga, mata air yang kita maksimalkan itu adalah ketika mata air itu adalah mata air musibah yang kita harus hadapi dengan kelapangan hati. Makanya Masya Allah, kalau kita mendapatkan musibah, maka itu merupakan bagian dari surat cintanya Allah kepada orang yang menderita dan mendapatkan musibah. Selama mereka memiliki 2 syarat, sabar dan selalu ihtisab dengan apa yang dia rasakan ketika mendapatkan titipan ujian dan musibah dalam hidupnya. Ya, ini pula yang kemudian kita harus pahami. Karena apa? Dalam kehidupan orang yang beriman itu tidak ada yang sia-sia. Apapun itu bisa berubah menjadi kebaikan. Orang kan sering berkata, sia-sia. Enggak ada yang sia-sia di hadapan Allah, itu enggak ada yang sia-sia. Selama ujung dari apa yang kita perbuat itu kepada Allah, itu tidak ada yang sia-sia. Bagi kaum materialistik, sia-sia itu ada. Setiap apa yang dia perbuat tidak mendapatkan profit, ya sia-sia. Sia-sia itu hanya dikenal oleh kalangan materialistik dan liberalisme ataupun sekulerisme. Mereka mengenal konsep sia-sia. Orang yang beriman itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu kalau ujungnya dibawa kepada Allah pasti menjadi kebaikan. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Abu Hurairah itu ketika beliau waktu sore dan pagi, beliau selalu bersyukur kepada Allah karena kenikmatan berjumpa waktu dan pagi, dan kenikmatan itu bertambah karena kita mendapati waktu pagi dan sore kayak gini. Ini Allah sedang memperlihatkan neraka kepada Fir'aun dan keluarganya. Sebagaimana besok pagi Allah memperlihatkan neraka kepada Fir'aun dan keluarganya. Masya Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa, Masya Allah, betapa pentingnya kita untuk memikirkan tempat duduk kita itu bagaimana. Makanya dalam satu riwayat juga dijelaskan, manusia itu pada dasarnya memiliki bangku di surga dan memiliki bangku di neraka. Tergantung bagaimana amal yang dia lakukan ketika hidup. Kalau dia terus melakukan ketaatan, maka dia menghapuskan satu persatu bangkunya di neraka. Dan yang kelihatan adalah bangkunya di surga, yang menjadi tempat duduknya nanti di sana. Tapi kalau ada manusia yang mereka melakukan amalan surga, melakukan amalan neraka terus, berarti dia melakukan amalan yang merusak bangkunya di surga, lalu dia akan memancarkan, lalu kemudian dia memilih bangkunya di neraka. Dan itu tergantung kepada kita. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Ya, hidup itu pilihan. Ya, tergantung kita memilihnya. Makanya kalau kita paham hidup itu pilihan, pastikan pilihan kita itu menunjukkan kedudukan dan posisi kita. Ikhtiyaru rajul dalilu unwanu aklihi. Pilihan seseorang itu menunjukkan kadar kualitas akal dia. Makanya jangan sampai kita mengatakan, walaupun kita bejat sekalipun jangan sampai mengatakan, halah neraka juga urusan saya sendiri. Bejat boleh, kalau memang susah dikasih tahu. Tapi meremehkan neraka itu bejat di atas kebejatan. Ya. Tenggelam dalam maksiat dan dosa itu merupakan salah satu di antara banyak orang yang melakukan. Tapi kalau meremehkan neraka itu kedurhakaan di atas kedurhakaan.
Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul betapa perkara ini menjadikan kita mengerti. Setelah kita membahas tentang tempat duduk mayit diperlihatkan kepadanya sore dan pagi, kita bahas ruh syuhada dan ruhnya orang lain dan ruhnya yang lainnya. Apa yang kita bahas dalam ruhnya syuhada dan ruhnya orang-orang lain, insya Allah kita bahas pertemuan depan itu ruhnya syuhada, bagaimana kedudukannya. Kemudian jenis-jenis mati syahid itu ada berapa, karena mati syahid itu ada 3. Kemudian kita akan bahas juga nanti di pertemuan berikutnya apakah taun itu, apa bedanya taun dengan wabah, apakah COVID ini wabah atau taun, karena penisbatan dari keduanya akan menunjukkan konsekuensi hukum yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah merahmati kita, memberikan keberkahan untuk kita, dan memberikan kemuliaan dalam setiap apa yang kita pelajari. Dan saya sampaikan, kalau kita sudah mendapatkan kebenaran itu, berlakulah yang baik. Karena kebenaran itu harusnya tidak melunturkan kebaikan. Banyak orang yang merasa dirinya di atas kebenaran, tetapi justru kebaikannya hilang. Ya, komentarnya kejam, mukanya masam, sukanya menghujat, memvonis. Rasulullah itu benar, orang yang paling benar di atas muka bumi, tetapi Rasulullah tidak pernah luntur kebaikan yang beliau miliki sebelum beliau menjadi nabi. Orang yang baik belum tentu benar, tapi orang yang benar itu harusnya baik selama dia mendapatkan sumber ilmu yang baik dan tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan. Kita serahkan kembali kepada Pak Dewo. Sebuah doa yang datang dari makna sepenuh hati, setulus jiwa, sekuat ilmu. Karena doa yang nyaring dan dikabulkan di sisi Allah adalah doa yang bermakna. Berikut peraturan kelas Aleta. Ya, bisa kita simak. Yang pertama, Pujilah Allah, cari mukalah Allah, dan mencari mukanya Allah itu dengan menyebutkan namanya, sifatnya yang sempurna. Seorang penulis besar di dalam bidang sejarah menceritakan kisah pertemuan 4 pemuda istimewa. Pemuda pertama bernama Abdullah. Sejatinya khusyuk itu tidak hanya dibutuhkan pada apa yang kita lakukan pada sholat kita dan sujud kita, tetapi sesungguhnya khusyuk itu diperlukan pula di dalam setiap untayan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti Syamila Series Classroom, sensasi menyelami doa 40 Robbana di dalam Al-Quran.